wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Pakaya dengan NIM 9114230111 dari kelas A Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Sebelum kita masuk pada materi tentang bentuk-bentuk demokrasi, kita harus tahu dulu apa itu demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Kata ini terbentuk dari demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk berhak menentukan kebijakan pemerintah. Demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan cara pelaksanaan struktur pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk demokrasi yang umum ditemukan di berbagai negara. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam bentuk ini, warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Mereka memiliki hak untuk memberikan suara pada setiap isu atau kebijakan yang diusulkan. Contoh klasik dari demokrasi langsung adalah di Athena kuno. Saat ini, beberapa negara atau daerah seperti Swiss menerapkan elemen demokrasi langsung melalui referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam sistem ini, warga negara memilih perwakilan untuk membuat keputusan atas nama mereka. Ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum di dunia modern. Contoh negara yang menerapkan demokrasi perwakilan adalah Amerika Serikat, di mana warga memilih anggota Kongres untuk mewakili kepentingan mereka. Yang ketiga ada demokrasi parlementer. Dalam sistem ini, eksekutif pemerintah berasal dari legislatif parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota parlemen, dan pemimpin eksekutif biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Inggris dan India. Yang keempat ada demokrasi presidensial. Dalam sistem ini, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif. Presiden bertanggung jawab langsung kepada pemilih dan tidak dapat mudah dipecat oleh parlemen. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat dan Brasil. Yang kelima ada demokrasi sosial. Ini adalah bentuk demokrasi yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi politik dengan kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia. Sering dianggap sebagai contoh demokrasi sosial. Setiap bentuk demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan, dan penerapannya dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara. Baiklah, itu saja pemaparan materi mengenai bentuk-bentuk demokrasi. Saya Isa Pakaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.